otomatis datang ke pondok untuk menjalani pembelajaran luring di pondok. Oke. Yang selanjutnya diusahakan ketika nanti pengantaran di pondok ya, atau pengantaran ketika ke sini itu diusahakan memakai kendaraan pribadi ya. Kendaraan pribadi. Ya, diusahakan ya. Entah bisa pakai mobil mungkin atau mungkin motor yang jaraknya tidak terlalu jauh. Oke. Selanjutnya membawa perlengkapan sekolah ya, yang nanti akan digunakan nanti ketika di sekolah seperti buku-buku silahkan disiapkan, peralatan-peralatan lain seperti ballpoint dan lain-lain. Ya, pensil. Ya. Seperti kemarin kalian ketika diwawancarakan tahu jurusan kita di KP ada hubungannya dengan pensil. Ya, kalau bisa itu malah dipersiapkan ya, jangan sampai malah nggak bawa. Nah, itu istilahnya roh kalian di sini yaitu. Ya, mohon untuk perlengkapan lain dipersiapkan. Selanjutnya membawa perlengkapan yang akan digunakan untuk kegiatan mondok seperti Al-Quran, Al-Hadis dan lain-lain, mohon dipersiapkan. Oke. Boleh nanti membeli di pondok, kalau mungkin dimungkinkan di rumah tidak bisa membeli, silakan nanti bisa beli di pondok. Ya, intinya mohon dipersiapkan. Kemudian siswa baru supaya membawa makalah CAI dari rumah. Insya Allah untuk pemesanan makalah sudah nih. Jadi per daerah-daerah insya Allah sudah, silakan nanti dibawa ke pondok. Jadi nanti pelaksanaan CAI kalian ikut di pondok. Selanjutnya ini khusus buat laki-laki ya. Mohon diperhatikan untuk yang siswa laki-laki. Amal soleh ketika nanti ke sini potongan rambut semua sudah rapi. Oke. Rapi. Tidak ada yang diwarna, tidak ada yang panjang. Mohon dipotong yang rapi. Ya. Kalau sampai tidak rapi nanti ada tindakan dari sekolah langsung. Ya. Mohon daripada nanti dipotong di sini kurang berkenan, mohon dirapikan sendiri di rumah. Ya. Mohon. Oke, yang terakhir membawa berkas-berkas administrasi yang nanti akan digunakan dalam data di Dapodik. Yang pertama, fotokopi akta kelahiran. Yang kedua, fotokopi KK. Kemudian fotokopi NISN, kemudian fotokopi ijazah jika sudah keluar. Kalau memang belum keluar, ya nanti menyusul tidak apa-apa. Oke. Kemudian yang terakhir membawa fotokopi surat keterangan lulus atau SKL dari SMP-nya masing-masing. Mohon itu dibawa ya, dipersiapkan dari rumah karena itu nanti kaitannya dengan pengisian data Dapodik. Oke. Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Untuk teman-teman yang baru datang nanti saya printkan saja ya. Soalnya ini kan ketinggalan. Saya printkan. Nah, itu tadi beberapa persyaratan yang mohon dipersiapkan nanti ketika kalian datang awal ke asrama atau pondok. Ya. Mohon diperhatikan. Yang intinya untuk memperlancar semua kegiatan kita, mohon nanti itu tadi ya, di rumah dijaga dirinya baik-baik untuk tetap menerapkan memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan lain-lain yang sudah sering dianjurkan oleh pemerintah. Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sebentar. Oke. Selanjutnya untuk kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah nanti akan dilaksanakan insya Allah jika tidak ada uzur lagi insya Allah sekitar tanggal 26 sampai 28 Juli 2021. Ya. Jadi selang sekitar 5 hari atau mungkin sampai 1 minggu setelah kalian di sini nanti akan diadakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Oke. Kemarin juga sudah saya share di grup ya. Intinya apa saja yang harus kalian bawa
apa saja yang harus kalian persiapkan untuk kegiatan MPLS nanti. Soalnya kemarin sudah saya share di grup, di sini saya coba jelaskan kembali. Karena kemarin masih ada beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Ya, insyaallah dalam momen ini saya kira momen yang pas untuk saya jelaskan sehingga nanti tidak timbul pertanyaan-pertanyaan kembali dari teman-teman semuanya. Ya, silahkan bukunya dipegang lagi, bolpennya disiapkan lagi, ya, supaya lebih jelas. Oke. Yang pertama, ya, MPLS nanti dilaksanakan selama 3 hari. Selama 3 hari, adapun baju atau pakaian yang wajib dikenakan dalam kegiatan MPLS yaitu memakai baju warna putih lengan panjang. Ya, putra-putri sama. Lengan panjang, polos, ya. Kemarin ada yang tanya kalau baju putih MTS gimana Pak? Jangan, nanti kesannya tidak seragam ya. Diusahakan yang putih polos, seolah di pasar banyak, di toko-toko banyak, dan harganya juga nggak terlalu mahal. Oke. Kemudian memakai celana atau rok hitam panjang, ya, kain. Ini catatan buat yang laki-laki, celananya kain, nggak boleh ada yang pakai jeans, ya. Jeans atau bahkan pakai apa ya, chinos. Celana anak muda sekarang chinos ya, jangan. Semua wajib kain. Ya, silakan dipersiapkan. Untuk yang putri, nanti kerudungnya berwarna putih. Putih segi 4 ya, insyaallah tahu semua ya, segi 4, tahu ya Mbak? Ya, segi 4 yang besar, yang syar'i. Ya, jangan segi 4 adiknya dipakai, jangan. Jadi yang syar'i yang besar. Oke. Kemudian bersepatu. Untuk untuk sepatu tidak ada ketentuan yang harus gimana, yang penting sepatu formal. Ya, punyanya apa itu dipakai. Silakan, yang penting jangan pakai sandal. Ya. Itu yang pertama, itu seragam. Seragam wajib yang akan dikenakan di acara MPLS nanti. Soalnya nanti di hari pertama dan hari kedua acara kita nanti di dalam atau di dalam ruangan, nah nanti seragamnya itu. Untuk hari ketiga, insya Allah nanti ada acara keluar atau ya bisa dibilang outdoor ya. Nanti seragamnya pakai seragam olahraga. Kalau seragam olahraganya dari SMP itu masih muat, masih bisa dipakai, masih besar ya, dalam tanda kutip masih besar, silahkan itu dipakai, bagus. Jadi dari teman-teman kamu, dari Bapak Ibu guru bisa tahu, oh saya baca yang di sini ya, ada Mas Johan itu dari mana, bisa. Ada Mbak Anggita itu asalnya dari mana, itu tahu. Jadi cepat kenal, seperti itu. Kalau memungkinkan ya, kalau tidak memungkinkan mungkin sudah kekecilan, mungkin di SMP celananya sudah di pensil ya, ketat-ketat kayak gitu, itu nggak usah dipakai. Nanti silahkan pakai seragam yang bebas, yang penting seragam olahraga. Gitu ya. Untuk cewek di hari ketiga tetap sama, kerudungnya nanti pakai kerudung segi 4. Untuk warnanya menyesuaikan bajumu sendiri, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya menyiapkan seragam atau pakaian yang nanti sementara akan kita atau kalian kenakan ketika kegiatan pembelajaran. Karena seragam, soalnya kemarin kan dari rincian biaya PPDB seragamnya semuanya dari sekolah sudah diukur, ya nanti sudah jadi tinggal kalian pakai. Nah untuk sementara waktu nanti kalian boleh pakai seragam identitas sekolah kalian. Mungkin batiknya batik apa silahkan. Kalau masih muat, kalau masih memungkinkan bisa dipakai itu bagus. Silahkan dibawa. Yang masih muat. Kalau yang sudah tidak muat silahkan pakai baju yang rapi sopan. Ya, rapi sopan itu seperti apa? Silahkan yang putri pakai gamis nggak apa-apa, pakai baju, pakai rok yang agak longgar ya, nggak apa-apa. Yang penting jangan pakai
Kalau putri ya pakai kaos panjang itu nggak boleh. Ya, nggak boleh kalau kegiatan KBM di kelas sementara waktu intinya pakai baju ya, yang sopan, yang syar'i. Yang putra diperhatikan, ini pakai hem, Jangan ada yang pakai polo, tahu polo ya? Tahu polo? Baju berkerah, kaos berkerah, jangan sampai ada yang pakai seperti itu. Kemudian untuk celananya, yang putra diusahakan ya tadi celana kain, nggak ada yang pakai jeans ya. Karena kita lembaga pendidikan, kita sekolah, kita bukan tempat orang nongkrong atau orang main. Jadi nanti silakan dipersiapkan, diperhatikan. Nanti di awal pembelajaran langsung saya cek bersama BK. Jadi yang tidak sesuai siapa saya kumpulkan nanti. Jadi di awal sudah saya jelaskan amal soleh itu benar-benar diperhatikan, dipersiapkan. Insya Allah kalau baju kemeja saya yakin semua punya. Tidak ada alasan nggak punya baju kemeja, pakainya kaos. Ada. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Selanjutnya membawa sepatu olahraga ya. Karena nanti di sini juga ada kegiatan olahraga, silakan menyiapkan sepatu olahraga. Ya, tidak ada ketentuan harus sepatu yang seperti apa, enggak ada. Yang penting itu termasuk sepatu olahraga. Mau kalian bawa sepatu badminton ya monggo, sepatu running atau sepatu lari monggo, sepatu futsal ya monggo. Yang penting jangan sepatu bola ya. Sepatu bola nggak bisa dipakai nanti. Sepatu skate, sepatu running dan lain-lain. Ya. Selanjutnya ini masih kaitannya dengan MPLS ya. Membawa alat tulis lengkap selama MPLS selama 3 hari. Jadi nanti selama 3 hari kalian selalu bawa alat tulis, buku, pulpen, ya, tas dan lain-lain. Supaya apa nanti dalam kegiatan MPLS nanti kan insya Allah ada sosialisasi tentang semua hal yang berkaitan dengan sekolah. Jadi amal soleh nanti itu dipersiapkan, kalian bisa mencatat, kalian bisa tahu. Oke. Selanjutnya mungkin yang di rumah yang sudah punya filenya sambil dibaca lagi ya. Sambil dibaca-baca lagi. Membawa alat sholat insya Allah pasti semua bawa. Ya. Membawa alat sholat, kemudian membawa sarung. Ya, ini semuanya. Putra, putri semuanya membawa sarung. Tidak ada ketentuan sarungnya harus apa, tidak ada, bebas. Sarung bapak kalian ya nggak apa-apa dibawa, silahkan. Ya, tapi izin dulu. Ya, yang penting sarung. Ya, bukan jarik, tahu jarik ya? Seolah kalau yang Jawa tahu, tapi kalau yang Batam mungkin nggak tahu. Intinya sarung. Kemudian membawa hasduk pramuka. Hasduk pramuka, insya Allah di SMP saya yakin punya semua. Tapi kalau terpaksanya sudah hilang, silakan nanti beli. Insya Allah banyak ya di mana-mana ada. Kemudian membawa masker. Tadi di awal sudah saya sampaikan kalau bisa mempersiapkan masker itu minimal 10 biji ya, 10 biji untuk gantian. Nah, nanti selama kegiatan MPLS semua wajib selalu dipakai maskernya. Kalau yang mungkin punya apa face shield ya, face shield itu juga nggak apa-apa dibawa, silahkan kalau punya. Tapi intinya di sini minimal pakai masker lah ya, masker. Kemudian membawa air minum sendiri selama kegiatan. Jadi diusahakan nanti ketika kegiatan entah di dalam ruangan ataupun di luar itu tidak ada siswa yang saya izin minum, saya izin kemana sehingga malah nanti siswa tersebut ketinggalan dengan materi. Jadi amal soleh itu juga dibawa. Oke. Selanjutnya membawa makanan yang terdiri, setelah kemarin sudah saya share ya, sambil dibaca-baca. Membawa makanan yang terdiri dari roti, ya, 1 roti, 2 biskuit, 3 keripik, atau keripik ya. Yang terakhir permen. Untuk istilahnya kategori atau mereknya apa itu terserah kalian. Ya, mau yang harga 100.000 ya monggo, mau yang harga 1.000 atau 500 perak silahkan monggo. Ya. Yang penting kategorinya ada 4, silahkan nanti dibawa dimasukkan dalam kantong plastik. Ya, plastik kalau orang Solo Raya tahu ya, plastik kresek hitam itu
itu dimasukkan dalam situ, nanti dibawa selama kegiatan. Soalnya nanti selama 3 hari selalu continue ya, nanti kalian membawa bekal atau makanan yang insya Allah setiap harinya akan ada clue dari panitia MPLS. Yang saya maksudkan ini dibawa ketika hari pertama. Hari 1 nanti bawa kategori makanannya ini. Dan nanti hari kedua akan diinfokan ketika kita masuk kegiatan MPLS hari pertama. Insya Allah jelas nih. Nah, ini selanjutnya yang kemarin jadi banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Ya. Menyiapkan tanda pengenal. Ya. Sudah mempersiapkan, Mbak Radia? Belum. Oke. Masnya udah? Belum. Ya. Membawa tanda pengenal. Ya. Di situ ada ya. Clue bahannya dari apa saja, teknik pembuatannya seperti apa lah. Silahkan kalian baca secara seksama, nanti diperhatikan, dipikir-pikir lagi. Kira-kira kalau saya itu mengikuti perintah ini nanti jadinya kayak apa? Nah, itu clue. Ya nanti diusahakan semua ketika pelaksanaan bentuknya betul. Kalau ada yang salah, ya nanti ada istilahnya ada bahasanya hukuman kecil lah ya, tapi hukuman yang sifatnya fun. Tidak saya hukum suruh push up 100 kali yang enggak ya. Nanti ada hukuman yang fun, tapi diusahakan itu betul. Makanya dibaca itu perintahnya ya. Itu termasuk bagian dari clue ya. Di situ sudah ada bahannya, sudah ada cara pengerjaannya seperti apa. Yang intinya nanti dikalungkan ya. Dikalungkan, nah nanti posisinya di depan. Salah paham ya? Jadi tidak dicemiteni, tidak ditempelkan, tidak, tapi itu dikalungkan nanti. Ya, saya bacakan lagi ya. Bahan-bahannya, pertama kardus, ya, kardus. Yang kedua kertas karton. Ini ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Untuk yang putra kartonnya warna hijau, ya, warna hijau. Terserah hijau tua, hijau lumut, atau warna hijau, ya. Jangan sampai nanti warnanya hijau malah bawahnya biru. Nanti juga ada hukuman lagi. Ya. Yang putri warnanya biru. Kartonnya putra hijau, putri biru. Oke. Bahan selanjutnya yang harus dipersiapkan tali rafia. Tali rafia. Kemudian menyiapkan foto 4x6 1 lembar. Ya, fotonya bebas. Kalau bisa yang formal, jelas mukanya. Jangan foto di atas gunung kalian tempel ya nggak kelihatan ya. Yang jelas setengah badan sehingga nanti dari teman-teman panitia, dari teman-teman kalian bisa tahu wajahnya seperti apa dan lain-lain. Itu untuk bahan-bahannya dan teknik pembuatannya. Teknik pembuatannya, kardus nanti dipotong menyerupai pola logo SMK IT Nur Hasan. Soalnya kemarin di grup sudah ada yang ngirim ya. Logo SMK IT Nur Hasan itu seperti apa? Nah, nanti kardus kalian potong seperti itu. Kartonnya juga dipotong seperti itu, tempelkan, fotonya ditempelkan, kemudian isi biodata diri, asal daerah dan salah moto hidup ya kemarin. Nah, ditempelkan fotonya di situ. Oke. Insyaallah saya yakin kalian sudah paham semua, insyaallah paham semua. Yang penting itu dibaca lagi ya, diperhatikan secara seksama, insyaallah semua nanti ke sini betul. Ya, untuk yang di sini kira-kira ada kebingungan enggak? Enggak ya? Berapa orang atau 2 orang aja? Cewek? Cowok 1. Jelas ya, Mas? Oke. Insyaallah itu. Oke, alhamdulillah jazakumullahu khairan. Itu insyaallah materi dari saya yang intinya berkenaan dengan awal kedatangan kalian nanti ke sini, bisa dibilang SOP ya, yang harus dipersiapkan apa saja, kemudian yang harus wajib dibawa apa saja dan lain-lain. Kemudian selanjutnya kaitannya dengan kegiatan MPLS nanti yang dibawa apa saja. Saya tadi sudah cuplik ya,
sedikit kegiatannya seperti apa. Nah, insya Allah sudah kalian tulis sendiri-sendiri, mohon itu dipelajari lagi, diingat-ingat. Ya. Untuk kedatangan sementara dari info dari sekolah itu tanggal 21, 22. Ya, insya Allah kalau ada perubahan nanti diinfokan lagi. Tapi semoga tidak ada. Ya, tanggal 21, 22. Dan MPLS nanti tanggal 26, 27 dan 28. Oke, alhamdulillah jazakumullah khairan. Mohon untuk yang laki-laki ya, pesan saya rambutnya dipotong yang rapi. Di sini saya bisa lihat ada beberapa kalian yang rambutnya masih lari kemana-mana ya. Mohon yang merasa belum rapi segera dirapikan. Soalnya nanti sehabis kalau ini kan nggak boleh potong ya. Nanti soalnya sehabis korban bisa langsung potong serapi mungkin sebelum nanti berangkat ke sini. Kemudian seragam ya. Saya paling sensitif dengan ini. Mohon tadi sudah dihimbau, sudah dikasih peraturan amal soleh untuk seragam benar-benar ditertibkan. Tidak ada yang alasan saya lupa dari rumah bawanya cuma kaos. Saya lupa bawa celana hitam, saya nggak mau ada kata-kata seperti itu. Ya, mohon untuk dipersiapkan. Yang putri sama, roknya juga kain hitam. Nggak ada yang roknya lepis dan lain-lain. Oke. Mohon. Soal itu alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk lebih lanjut nanti kita bertemu di sini ya. Insyaallah nanti kalian akan sering ketemu dengan saya ya. Akan sering ketemu, apalagi lulus yang mau di sini mau lulus, yang di sini mau nggak tertib nanti langsung ketemu dengan saya. Tapi saya berharap tidak ada yang ketemu dengan saya. Berarti otomatis apa? Tidak ada yang lulus, semuanya tertib. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Sekian dari saya. Semangat ya untuk kalian semua. Insyaallah di sini kalian sudah niati untuk perjuangan di sini ya. Silakan benar-benar ditoto hatinya, ditoto niatnya dari rumah ya. Berdoa semoga cita-cita kalian di sini bisa terwujud. Aku Bapak Ibu guru dan teman-teman yang ada di sini insya Allah akan berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan cita sampean semuanya. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Semua mendengar suara saya, nggih? Oke. Untuk materi berikutnya adalah dari kurikulum. Oke, sebelumnya alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah adhaba anal hazan inna rabbana laghafurur syakur asyhadu an la ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan ini untuk melaksanakan sosialisasi pra MPLS SMK IT Nur Hasan. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat bergabung dengan Ibu ucapkan kepada siswa-siswi tahun ajaran 2021-2022 selamat bergabung dengan SMK IT Nur Hasan. Ya. Ada pepatah mengatakan tak kenal makanya tak sayang. Nah, untuk itu izinkan Ibu untuk memperkenalkan diri. Ya, saya Asrifah. Nanti akan mengampu mata pelajaran matematika. Kemudian saya juga mendapat tugas untuk bagian kurikulum. Oke. Kita mulai dulu dari spektrum kurikulum SMK, ya. Anak-anak perlu mengetahui spektrum keahlian yang ada di SMK IT Nur Hasan supaya anak-anak lebih mengenal lebih banyak, lebih mengenal kompetensi keahlian yang kalian ambil, ya. Yang kalian ambil itu ini berdasarkan Peraturan Dirjen Nomor 6 Tahun 2018, ya. Untuk bidang keahlian adalah seni rupa dan industri kreatif. Program keahlian adalah seni rupa. Kemudian kompetensi keahlian yang pertama desain komunikasi visual atau DKV. Yang kedua desain animasi. Itu tadi untuk spektrum kurikulum SMK. Berikutnya adalah muatan kurikulum. Apa saja materi yang akan kalian pelajari selama 3 tahun di SMK nanti? Ya. Yang pertama Ibu sampaikan untuk kompetensi keahlian DKV. Untuk muatan kurikulum itu terdiri dari 3 muatan. Yang pertama yaitu muatan nasional, muatan kewilayahan, dan muatan peminatan. Ya. Untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan, mungkin anak-anak sudah tidak asing lagi dengan mata pelajaran ini, karena waktu SD, SMP kalian mendapatkan materi ini. Untuk muatan nasional, yaitu yang pertama PAI atau agama, 2 PPKN, 3 bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 sejarah Indonesia, 6 bahasa Inggris. Muatan kewilayahan terdiri dari seni budaya, penjas, orgas. Yang muatan peminatan ini adalah materi yang membedakan kalian dengan jurusan lainnya. Ini hanya didapatkan pada jurusan kalian saja. Ya, kalau kalian bagi yang ambil kompetensi keahlian DKV berarti nanti akan mendapat materi yang ini. Nanti untuk yang animasi akan beda lagi. Ya. Muatan peminatan dibagi dalam 3 muatan, yaitu C1, C2 dan C3. Di mana C1 dan C2 itu nanti akan kalian pelajari pada kelas 10 saja. Sementara di kelas 11 dan 12 nanti kalian akan mempelajari untuk yang C3. Gitu. Apa saja yang masuk dalam C1, C2 dan C3? C1 simulasi digital, ya, yang akan kalian pelajari yaitu 1 simulasi digital, 2 tinjauan seni, 3 DDK, dasar-dasar kreativitas, yang keempat DDSR. DDSR itu dasar-dasar seni rupa. Kemudian C2 terdiri dari gambar dan sketsa.
Nah, untuk yang C3 yang akan kalian pelajari nanti di kelas 11 dan kelas 12, yaitu 1 desain publikasi, 2 komputer grafis, 3 fotografi, 4 videografi, 5 prakarya dan KWU. Ini untuk kompetensi keahlian DKV. Lalu untuk kompetensi keahlian animasi bagaimana? Kompetensi keahlian animasi, desain animasi untuk muatan nasional dan muatan kewilayahan sama. Ya. Ini juga terbagi dalam 3 muatan, muatan nasional, muatan kewilayahan, muatan peminatan. Muatan nasional terdiri dari PAI atau agama, 2 PPKN, 3 bahasa Indonesia, 4 matematika, 5 sejarah Indonesia, 6 bahasa Inggris. Muatan kewilayahan yaitu 1 seni budaya, 2 penjas orkes. Untuk muatan peminatan, C1 simulasi digital, 2 tinjauan seni, 3 DDK, 4 DDSR, C2 terdiri dari 2 mapel yaitu gambar dan sketsa. C3 terdiri dari 5 mapel yaitu videografi, proses digital, animasi 2D, animasi 3D, dan prakarya dan KWU. Nah, karena kita dalam 1 bidang keahlian dan 1 program keahlian, untuk kelas 10, materi antara desain animasi dan desain komunikasi visual itu sama. Yang membedakan nanti di gambarnya dan sketsa, di materi gambar dan sketsa. Sebagai dasarnya nanti kalau untuk yang desain animasi itu gambarnya gambar hidup seperti itu. Ya, ini untuk muatan atau mapel-mapel yang akan kalian dapatkan selama 3 tahun di SMK IT Notasi. Oke, berikutnya beban pelajaran. Beban pelajaran kalian nanti dalam seminggu itu ada 47 jam. Ya, 47 jam per minggu dengan jadwal masuk 6 hari ya, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kemudian untuk rinciannya bagaimana? Ini Ibu menyampaikan untuk jadwal pelajaran tatap muka ya, untuk tatap muka ketika besok kalian sudah di sini. Nanti untuk yang daring Ibu sampaikan lagi. Nah, untuk yang jadwal ketika kalian sudah berada di sini, nanti hari Senin pembelajaran dimulai dari pukul 7 sampai pukul 14. Di sini dimulai dengan upacara bendera ya. Upacara bendera. Jadi hari Senin itu kalian nanti ada 8 jam pelajaran. Hari Selasa itu pukul 7 sampai 13.30 ada 9 jam pelajaran. Hari Rabu mulai pukul 7 sampai 13.30 ada 9 jam pelajaran. Hari Kamis itu pukul 7 sampai dengan 12.00. Ada 8 pelajaran. Lalu untuk hari Jumatnya kalian masuk pukul 7 sampai 11.15 dilanjutkan dengan sholat Jumat. Hari Sabtu mulai dari pukul 7 sampai pukul 11.55. Karena di sini kalian adalah sekolah boarding, ya, kalian sekolah boarding, maka di sini nanti untuk pagi itu penyampaian materi dari pembelajaran nasional. Nah, nanti untuk setelah itu apa? Setelah itu nanti kalian mengikuti kegiatan di pondok, ya, mulai dari sore sampai malam hari. Nanti dari pondok akan ada jadwal sendiri. Seperti itu. Nah, jadi kalau pagi sampai siang itu ikut di sekolah, tapi kalau untuk sore sampai malam itu nanti ikut kegiatan pondok. Di pondok pun nanti juga akan ada jadwalnya. Itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian berikutnya yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL.
Standar kompetensi lulusan atau SKL dijabarkan dalam 3 dimensi, ya, yaitu dimensi sikap. Apa itu dimensi sikap? Dimensi sikap itu berarti observasi. Observasi dari siapa? Dari wali kelas, dari guru BK, dari guru mapel yang mengajar di kelas. Nah, kemudian yang kedua yaitu penilaian diri. Penilaian diri adalah nanti anak-anak mendapatkan angket di mana kalian bisa menilai diri kalian sendiri. Ini juga untuk mengetes apa? Kejujuran kalian. Kemudian penilaian antar teman. Penilaian antar teman juga masuk dalam deskripsi sikap, dimensi sikap ya. Jadi satu teman menilai teman yang lainnya. Kemudian jurnal guru, wali kelas, jurnal BK itu nanti yang akan diolah menjadi nilai sikap kalian. Nah, berikutnya yaitu pengetahuan. Nah, dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan apa? Nanti ada kalian melaksanakan tes tertulis, kemudian tes lisan, dan ada penugasan. Yang ketiga yaitu keterampilan. Ya, dimensi keterampilan. Dimensi keterampilan yang akan dinilai apa saja, yaitu produk, proyek, kinerja, dan portofolio. Itu ya. Oke. Standar kompetensi lulusan yang perlu kalian pahami. Selanjutnya, evaluasi atau penilaian. Evaluasi atau penilaian. Di SMK IT Nur Hasan nanti untuk evaluasi itu ada penugasan ya atau penilaian harian atau ulangan harian. Nah, ini dilaksanakan oleh guru mapel masing-masing di kelas masing-masing, di dalam kelas masing-masing. Seperti ulangan harian. Untuk kalian tidak asing lagi ya, waktu SMP kan juga sering ada ulangan ya. Seperti itu. Yang kedua yaitu penilaian tengah semester. Tujuannya untuk apa? Penilaian tengah semester tujuannya untuk mengevaluasi hasil belajar siswa selama tengah semester. Kemudian nanti dilaporkan ke wali kelas dan ke kepala sekolah. Yang ketiga, evaluasi yang ketiga yaitu penilaian akhir semester. Penilaian akhir semester tujuannya untuk mengevaluasi hasil belajar siswa selama 1 semester. Ya, mengevaluasi hasil belajar siswa selama 1 semester. Nah, dari penilaian atau penugasan-penugasan, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, kemudian diolah akan menjadi nilai rapot oleh wali kelas, kemudian dilaporkan kepada kepala sekolah. Nah, nanti kalian akan mendapatkan buku rapot. Oke, berikutnya saya lanjutkan untuk pengembangan diri. Di SMK IT Nur Hasan ada pengembangan diri meliputi apa saja? Pengembangan diri meliputi yang pertama, layanan bimbingan konseling. Layanan bimbingan konseling ini fungsinya untuk apa? Bisa membimbing kalian di bidang karier, mungkin punya bakat, bisa ke bimbingan konseling. Kemudian bimbingan orientasi, bimbingan untuk memahami lingkungan kalian, nah, biar kalian lebih mudah adaptasi. Bimbingan kondisi, kan kalian baru di sini nanti ya, pastinya akan beda. Dulu kalau SMP mungkin hanya sekolah saja tanpa mondok, nah nanti di sini kalian harus lebih memahami lingkungan, kondisi, bagaimana beradaptasi, seperti itu. Nanti bisa ke layanan bimbingan konseling. Kemudian nanti juga mungkin kalian akan menghadapi masalah, entah itu masalah pembelajaran, entah itu masalah dengan guru mungkin, atau ada masalah dengan teman yang lain. Nah, itu nanti kalian bisa ke bimbingan konseling. Gitu ya. Berikutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler.
ekstrakurikuler di sini ada terbagi dalam dua, yaitu wajib dan pilihan. Untuk yang wajib kalian ikuti yaitu ekstrakurikuler pramuka. Ini wajib di kelas 10. Nanti kelas 10 kalian wajib mengikuti ekstra pramuka. Yang kedua yaitu pilihan. Pilihan ada beberapa jenis. 1 jurnalistik, futsal, English club, panjat tebing. Nah, itu nanti kalian bisa memilih salah satu dari ekstrakurikuler tersebut. Oke, lanjut sekarang untuk pelaksanaan pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran kalian itu nanti bagaimana? Siswa-siswi nanti pelaksanaan pembelajarannya terbagi dalam 3 ya. Karena kalian itu SMK di kejuruan, beda dengan sekolahan SMA, nanti kalian akan ada magang atau praktek kerja lapangan, seperti itu. Yang pertama yaitu pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pelaksanaan pembelajaran di kelas itu nanti kita laksanakan setelah kalian kembali ke sini, datang ke sini ya. Nanti kita berikan jadwal kalian ya untuk pelaksanaan pembelajaran di kelas itu nanti ada SOP yang harus dilaksanakan atau SOP atau tata tertib untuk pembelajaran di kelas. Nah, insya Allah nanti ya akan ditempelkan di kelas sehingga semua siswa-siswi bisa membaca kemudian melaksanakan tata tertib atau SOP yang ada. Yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran praktek. Nanti selain di kelas kalian juga akan mengadakan praktek. Sering ada praktek ya, karena sekolah kejuruan. Nah, itu intinya kejuruan berarti banyak prakteknya. Nah, pelaksanaan pembelajaran praktek bisa dilaksanakan di mana? Di lab ya, di lab atau mungkin di kelas juga sesuai dengan kompetensi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Pembelajaran praktek. Kemudian untuk pelaksanaan pembelajaran praktek ini nanti juga bisa kita pelajaran di luar atau istilahnya praktek di luar sekolah dengan nama kunjungan industri. Mungkin suatu saat kita akan mengadakan kunjungan industri. Biar kalian mengetahui dunia industri di luar itu seperti apa. Yang ketiga yaitu praktek kerja lapangan atau PKL. Nah, ini dikhususkan bagi anak kelas 11. Nanti anak kelas 11 itu akan ada praktek kerja lapangan. Lamanya berapa? Sekitar 2 sampai 3 bulan. Nah, nanti semua akan mengalami PKL, praktek kerja lapangan. Nah, nanti untuk praktek kerja lapangan berarti ya kalian tidak di pondok. Berarti nanti cari tempat, mungkin dapat dicarikan dari sekolahan, mungkin juga bisa dari siswa-siswi sendiri, seperti itu ya. Terus apakah nanti ketika PKL itu pelajaran, tidak pelajaran? Tetap pelajaran ya. Nanti kita akan melaksanakan sistem pembelajaran ganda, sistem ganda. Nah, jadi kalian bekerja atau belajar di tempat magang kalian, tempat PKL kalian, tapi nanti juga akan mendapatkan materi yang disampaikan secara online. Ya, untuk sekolahan kita, penyampaian materi online atau daring, kita menggunakan Schoology. Oke, itu untuk pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya, lalu nanti untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Nah, yang akan kita laksanakan tanggal 12 sampai 25 sebelum siswa-siswi datang ke pondok, sebelum datang ke sini SMK, nanti akan dilaksanakan pembelajaran dari ibu guru. Ya. Nah, nanti untuk pelaksanaan pembelajaran daring, silahkan nanti masuk grup A, mungkin sudah dibuat oleh wali kelas, nanti masuk ke grup BA masing-masing ya, itu. Nanti silahkan
foto profil diganti dengan foto kalian, ya, diusahakan untuk diganti, terus dikasih nama biar nanti Bapak Ibu guru mengenal, oh ini yang namanya si A, si B, si C, dan seterusnya. Seperti itu. Jadi untuk yang di rumah. Sebagai kelas virtual ya, nanti WA Group itu sebagai kelas virtual. WA Group sebagai kelas virtual. Jadi nanti mungkin kalau dari masing-masing Bapak Ibu guru akan menggunakan, ada yang menggunakan psikologi, ya, kalian berarti mengikut ke situ. Ya. Kemudian mungkin ada juga yang memakai Google Classroom atau mungkin pakai Google Form. Intinya untuk kelasnya adalah di WA Group itu. Kemudian wali kelas sebagai admin kelas. Nah, pelaksanaan pembelajaran nanti dari jam 8 sampai 11 itu untuk Bapak Ibu guru meng-share materi ya. Untuk meng-share materi itu dari jam 8 sampai jam 11. Untuk kalian belajar dari Bapak Ibu guru silakan kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di WA Group tersebut. Kemudian presensi dilaksanakan oleh guru masing-masing. Oke, itu tadi untuk pelaksanaan pembelajaran daring. Karena hari ini masih pra-MPLS, kemungkinan dimulai besok pagi sampai tanggal 25. Sebelum kalian datang ke sini, sebelum datang ke SMK. Nah, sekarang saya sampaikan untuk jadwal pembelajaran daring. Jadwal pembelajaran daring mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Ya, nanti untuk Senin itu bahasa Indonesia dan agama, Selasa matematika dan PPKN, Rabu bahasa Inggris dan sejarah Indonesia, Kamis Penjas bahasa Jawa dan gambar, Jumat Simdik simulasi digital ya, tinjauan seni dan DDSR, Sabtu seni budaya, DDK dan sketsa. Ini nanti jadwal akan di-share juga di grup kelas masing-masing. Mungkin bisa dicatat juga. Oke. Berikutnya akan Ibu sampaikan guru pengampu di SMK IT Nur Hasan. Setidaknya mungkin belum mengenal wajahnya, minimal sudah mengenal nama-nama gurunya. Ya. Untuk secara perkenalan besok setelah kalian datang ke sini pada kegiatan MPLS, nanti akan diperkenalkan satu persatu guru yang mengampu di sini, mulai dari guru sampai dengan staf TU kita, siapa saja, nanti biar anak-anak mengenal. Satu yaitu bahasa Inggris nanti diampu oleh Bapak Muhammad Saifullah, bahasa Indonesia oleh Ibu Erna Juni Andari, SPD, matematika oleh Ibu Asrifah, SPD, saya sendiri, agama oleh Ibu Husnul Khotimah, SPD, Penjas oleh Bapak Mustaqim, SPD, simulasi digital oleh Ibu Maulita Dewi Fatantri, ST, bahasa Jawa oleh Ibu Erna, SPD, PPKN oleh Ibu Sinedektia Elinda R, SPD, videografi oleh Bapak Abdul Aziz Alfiansah, SOS ya. Saya nanti akan diampu oleh Ibu Herni Nurul Faji, SDS.
Kemudian kewirausahaan oleh Bapak Zakaria. Gambar oleh Bapak Muhammad Arifin, SPD GR. BK kelas 3, kelas 11 dan kelas 12 oleh Bapak Subiani, SPD. BK kelas 10 juga mengampu PPKN ini nanti Ibu Nur Aini Dewi Safitri, PSI. Animasi 3D oleh Ibu Ismailia Khairun Nasta'in, SPD. Sketsa oleh Ibu Rifki Nur, SSN. Komputer grafis oleh Bapak Catur Triyowibowo, Eskom. Nah, itu nanti nama-nama Bapak Ibu guru yang akan mengampu membimbing kalian selama di SMK. Ya. Berikutnya yaitu daftar nama, daftar wali kelas. Nanti kalian juga akan ada wali kelas. Kalau di pondok nanti ada wali pondok sendiri, tapi kalau di sekolahan ada wali kelas. Sebagai bapak atau ibu kalian nanti ya ketika di sini kalau misalkan ada permasalahan apa atau mungkin memerlukan sesuatu nanti perlu komunikasi dengan wali kelas. Yaitu 10 DKV 1 nanti di wali kelasnya oleh Bapak Muhammad Saifullah, 10 DKV 2 wali kelasnya oleh Ibu Sinedektia Elinda R, SPD, 10 animasi wali kelasnya Ibu Rifki Nurlaili, SSN, 11 DKV 1 wali kelasnya Bapak Abdul Aziz Alfiansah, SSOS, 11 DKV 2 oleh Ibu Husnul Khotimah, SPD, 11 animasi, wali kelasnya adalah Bapak Catur Triyowibowo, Eskom, 12 DKV 1, nanti wali kelasnya oleh Ibu Ismailia Khairun Nasta'in, SPD, 12 DKV 2 diwali kelasi oleh Ibu Erna Zuni Andari, SPD. Itu tadi untuk daftar nama wali kelas. Oke, mungkin untuk paparan kurikulum yang saya sampaikan cukup di sini ya. Mungkin nanti kita bisa bertemu lagi ketika kalian sudah di sini, kalau ketika PPKM sudah selesai ya. Amin. Tetap semangat ya untuk siswa-siswi SMK IT Nur Hasan ya. Terima kasih. Semoga pandemi ini berakhir. Nah, kita bisa bertemu, bisa berjumpa di sini ya. Oke. Kita tunggu kedatangannya ya. Ibu tunggu kedatangan kalian di SMK IT Nur Hasan ya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali lu kayak wong tuwek melok kayak. Patenya isin. Liane murid tok. Ampun guyon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan.
Tentunya saya perkenalkan dulu. Nama saya adalah Bu Herni. Saya sebagai ketua jurusan dari DKV. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit sekilas mengenai jurusan dari SMK IT Nur Hasan ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada siswa baru. Nah, setelah kalian di sini sudah ikut bergabung di SMK ini, nah, nanti diharapkan kalian bisa mengikuti KBM selama di sini dengan seperti yang sudah kalian ketahui ya. Di SMK IT Nur Hasan ini yaitu ada jurusan DKV, Desain Komunikasi Visual, dan juga Animasi. Pilih kalian mau masuk kemana, di kafe atau animasi. Sebelumnya kalian juga harusnya sudah riset, sudah cari tahu, cari informasi jurusan ini tuh sebenarnya apa, di kafe itu ngapain, apa aja, minimal cari tahu mengenai pengertiannya. Nanti ketika kalian sudah belajar di sini, diharapkan kalian sudah paham. Karena setelah ini kalian akan melaksanakan pembelajaran secara daring, seenggaknya kalian sudah tahu secara garis besar jurusan kalian. Sebenarnya untuk jurusan DKV dan animasi ini berada di dalam satu rumpun, yaitu dalam sektor industri kreatif, yang mana di masa sekarang industri kreatif ini sedang gencar-gencarnya berkembang. Nah, karena Indonesia juga sedang mengencarkan ekonomi kreatif. Sebenarnya DKV dan animasi ini berada di kehidupan kita sehari-hari. Coba kalian ketika bangun tidur, kemudian kalian ke kamar mandi, sikat gigi, pegang odol. Nah, itu di odol itu ada gambar, nah Pepsodent, itu ada desain. Nah, itu namanya desain kemasan. Itu adalah salah satu hasil karya dari desain di kafe, salah satu karya di kafe. Kemudian ketika kalian buka HP nih, buka Instagram misalnya, terus kalian buka feed, nah di situ ada video-video promosi, terus ada yang bentuknya kartun. Nah, itu juga salah satu bentuk karya dari animasi. Nah, sebenarnya karya-karya ini juga sering kita lihat sehari-hari, terus kalian juga pasti penasaran gimana caranya membuat kok bisa bikin karya yang sebagus itu. Nah, selama di SMK ini insya Allah kita akan belajar mengenai bagaimana cara membuat karya-karya itu. Nah, karena kita basicnya ada skill, kemampuan, jadi nanti selama kalian bersekolah di sini, diharapkan kalian banyak-banyak berlatih untuk mengasah kemampuan kalian. Nah, sehingga nanti kalian itu bisa atau tidaknya menguasai suatu skill, kemampuan itu adalah dari seberapa banyak kalian latihan atau jam terbangnya. Salah satu contoh ya, kalau di dalam proyek desain, misal desain itu sebenarnya luas, ada berbagai contoh yang luas. Nah, misal kalau kalian yang sering lihat, itu ada yang namanya desain logo. Desain logo itu kalau secara standar perusahaan profesional itu bisa harganya itu sekitaran juta. Coba bayangkan, sesimpel itu logo, misalnya kalian bayangkan logo McDonald, kalian tahu, nah, sesimpel itu harganya itu sangat mahal. Nah, betapa bisa menghasilkannya jurusan hasil karya dari DKV itu. Apa kalian tidak antusias untuk belajar? Nanti silahkan. Itu kalian nanti bisa menghasilkan tergantung dari kemampuan kalian, usaha kalian selama belajar di sini. Nah, sebenarnya DKV itu adalah suatu ilmu yang luas. Ibarat kita masuk ke dalam hutan, itu adalah salah satu bagian dari DKV. Jadi kalau kalian yang merasa, oh kok saya masuk DKV, harusnya saya pengennya animasi, atau yang animasi pengen DKV, sebenarnya itu masih dalam ranah yang sama. Jadi kalian masih bisa belajar lagi, asalkan kalian bisa mematangkan dasar-dasarnya. Sebenarnya dasarnya juga sama.
Nah, dasarnya apa? Jadi ketika kalian kelas 10 ini kalian akan mempelajari mapel yang sama seperti yang sudah dipaparkan oleh Bu Asrifah tadi. Nah, tadi ada dasar-dasar seni rupa, terus ada sketsa, dasar-dasar kreativitas. Nah, di situ kalian akan dilatih fokus kepada keterampilan tangan dan visualisasi secara manual. Nah, itu jadi baik DKV ataupun animasi nanti kalian akan belajar hal yang sama di kelas 10. Mungkin hanya ada beberapa konsentrasi khusus beberapa di sketsa dan juga gambar. Jadi nanti kalian persiapkan diri kalian di kelas 10 untuk belajar gambar manual. Terus gimana kok misalnya? Nah, kalian nggak usah khawatir karena menggambar itu bukan hanya sekedar bakat ya. Menggambar itu bisa dipelajari, bisa kalau kita sering latihan itu insya Allah kita bisa menguasai, itu tergantung diri. Usah khawatir, nanti kita belajar bareng-bareng di sini. Kemudian nanti untuk kelas 11 dan 12 barulah kalian akan istilahnya akan fokus setelah kalian belajar visualisasi secara manual, kemudian kalian akan belajar secara digital menggunakan peralatan-peralatan komputer dan juga olah digital yang lain. Nah, maka dari itu untuk keperluan kalian, jadi kalau kelas 10 kan gambar manual, itu insya Allah nanti untuk peralatannya menggambar itu nanti sudah disediakan dari sekolah, baik pensil warna, kertas, dan banyak lainnya, itu nanti sudah disediakan. Untuk mempersiapkan laptop, nah, mungkin ini sudah kalian ketahui di brosur yang kemarin, PPDB kemarin. Nah, di situ sudah dicantumkan kalian setidaknya di kelas 11 itu disarankan untuk memiliki laptop. Nah, biar nanti bisa persiapan dari kelas 10, kalian bisa mungkin mau menabung dulu, menyisihkan uang saku gitu. Karena kenapa kita butuh laptop ini sebagai dia adalah sarana atau peralatan yang vital atau yang penting dalam bekerja. Karena itu nanti sebagai alat kalian, kalau sebagai modal lah istilahnya, modal investasi kalian. Kalau misalnya kalian sudah lulus dari sini, komputer atau laptop itu kalian bisa pakai nanti ketika kalian bekerja. Jadi untuk mempersiapkan laptop, sekalian laptop yang bagus itu. Mungkin ada yang lupa, ini saya bacakan spesifikasinya. Mungkin bisa kalian catat, karena nanti dicatat spesifikasinya. Jadi minimal untuk laptop itu core-nya, kemudian RAM-nya 4 GB, VGA-nya 2 GB. Nah, itu spesifikasi minimal ya. Itu yang perlu kalian persiapkan. Jadi dicatat tadi, nanti ketika kelas 11 kalian sudah siap dengan peralatan perang itu, dengan laptop. Jadi kalian sudah ready buat belajar. Nah, kalian siap untuk menghasilkan karya-karya yang nanti bisa dijual. Nah, itu ketika di kelas 11, selain kalian membuat karya-karya digital, kalian juga akan membuat produk. Kalian akan membuat produk nanti di mapel, produk kreatif dan kewirausahaan. Nanti produknya apa, silahkan, karena setiap angkatan itu mungkin bisa berbeda. Kalau angkatan yang kemarin, itu kita latihan membuat desain kaos, terus desain topi, gantungan kunci, pin, dan banyak lagi yang lain kemarin itu. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan hasil karya visual itu ke dalam sebuah produk.
yang nanti karyanya itu bisa dijual. Tuh. Jadi itu nanti beberapa kegiatan yang akan kalian temui di pembelajaran nanti. Kemudian untuk khusus mungkin pengetahuan sekilas saja ya mengenai DKV. Kalau DKV ini nanti masih konsentrasinya masih dibagi. Jadi nanti DKV itu masih bercabang lagi. Ada yang belajar mengenai fotografi, tapi nanti kita akan belajar semuanya. Fotografi, nanti kita pegang kamera, terus bikin film, mengambil foto. Kemudian juga desain grafis, itu nanti desain publikasi. Kemudian juga komputer grafis. Komputer grafis itu gimana teknik kita mengolah grafis. Misalnya itu bisa masuknya ke dalam percetakan. Jadi sebenarnya peluang di dalam jurusan DKV itu sangat luas. Kalian mau usaha sendiri, kalian mau membuka usaha karena kalian sudah bisa menghasilkan karya, bisa. Atau kalian bisa bekerja di kantor juga bisa. Banyak perusahaan-perusahaan yang membuka peluang-peluang posisi tersebut. Apalagi animasi juga banyak spesifikasinya malahan. Ada yang 3 dimensi, ada animasi 3 dimensi, seperti yang kita tonton itu Upin Ipin 3 dimensi, terus ada animasi 2 dimensi, terus banyak yang lain juga. Jadi di kantor-kantor juga dibutuhkan. Selain itu juga kalian bisa bekerja secara freelance, apalagi di masa pandemi ini. Masa pandemi ini nanti karena kita nggak boleh keluar, boleh ke kantor, kita bekerja dari rumah. Freelance itu bisa bekerja dari rumah. Kalian mau kerja mengikuti suatu situs web tertentu, misalnya kalian mau menjual produk kalian, atau kalian mengikuti kontes itu lomba, atau kalian bisa mencari proyek-proyek lepas gitu bisa. Jadi sebenarnya DKV itu penjabarannya sangat luas, masuk pekerjaan itu juga sangat luas. Jadi kalian di sini diharapkan bisa semangat, bisa menyukai dalam belajar DKV dan juga animasi. Terus, nah ini mungkin tips dari saya ya, biar kalian nanti ketika belajar di sini agar ada perkembangan, biar kalian bisa ilmu yang nanti disampaikan Bapak Ibu bisa merasuk di kalian, bisa kalian terapkan ketika kalian lulus nanti adalah kalian harus menyukai, suka. Itu adalah langkah awalnya, menyukai jurusan yang sudah kalian tetapi di situ. Entah itu DKV ataupun animasi, itu adalah kuncinya. Kalau kalian sudah suka, nah kalian tuh menjalani baik tugas-tugasnya, proyek yang dikasih nanti sama Bapak Ibu guru, kalian tuh lebih enjoy atau menikmati, sehingga nanti hasil karya kalian itu nanti insya Allah lebih memuaskan. Dulu pengalaman angkatan pertama, itu ada anak yang dia emang tidak memiliki bakat untuk menggambar. Dia nggak punya bakat menggambar, dia mengakui sendiri dia nggak bisa gambar. Tapi dia punya keinginan atau kemauan untuk belajar, sehingga saya lihat itu dari dia mau berusaha, kemudian gambar dari awal pertama masuk sampai dia kenaikan kelas 11 itu perkembangannya udah bagus. Jadi ada perubahan, karena di situ yang terpenting ada prosesnya. Kalau dilihat nanti coba kalian ketika awal pertama masuk gambar kalian sama nanti dibandingin ketika kalian mau naik kelas 11 atau mau lulus gitu. Itu kalau ada perubahan berarti ketika kalian sekolah di sini kalian sudah mengambil manfaat atau kalian sudah melakukan perkembangan. Jadi diharapkan kalian bisa seperti itu. Misalnya kok di awal kalian gambarnya jelek, misalnya maaf ya. Kalau ada yang belum gitu, itu jangan berkecil hati. Kalian masih bisa belajar. Itu masih bisa dilatih, jangan khawatir. Untuk desain sendiri juga sama. Nah, kalian juga perlu berlatih banyak agar kalian bisa menguasai ilmu yang nanti dikasih sama Bapak Ibu. Tadi sudah mengenai beberapa sekilas mengenai DKV,
animasi, terus perbedaannya, lapangan kerjanya seperti apa, mata pelajarannya, kemudian persiapan peralatannya. Berarti kalian seenggaknya sudah memiliki gambaran ketika sudah belajar di sini, oh nanti saya mau ngapa-ngapain. Terus nanti kalau bisa dari sekarang kalian udah tahu goal kalian atau tujuan kalian di sini itu untuk apa. Jadi kalian di sini kan juga mondok juga, sekolah juga. Tentu saja otomatis cita-cita kalian adalah MT jelas, kemudian yang satu apa di bidang jurusan itu. Apakah mau jadi animator, apa desainer, itu pilihan kalian. Kalau bisa itu sudah di tujuan itu sudah kalian mantapkan dari sekarang, sehingga ketika nanti kalian lulus, kalian tinggal di dunia kerja itu tinggal masuk aja, karena kalian sudah paham tujuan kalian tuh di mana. Gitu. Terus buat yang merasa kok salah jurusan ya, kok aku masuknya DKV padahal saya di sini pengen cuma mondok aja gitu. Jangan, silahkan ditata niatnya kalian sungguh-sungguh di kedua bidangnya, baik pondok ataupun sekolah. Kalian tidak akan menyesal kalau belajar di jurusan ini. Insya Allah itu akan bermanfaat di kalian. Misalnya juga kemarin ada cerita ya, ada anak yang dia cita-citanya pengen jadi koki, juru masak, tapi dia malah masuknya DKV. Terus gimana? Ya tetap bisa. DKV itu masih, jadi misal ketika dia sudah bisa jadi koki, kemudian dia mendesain kemasannya sendiri. Nah, mendesain kemasan itu adalah ilmu dari DKV. Jadi sebenarnya ilmu yang nanti akan nggak ada salah satu contoh saja. Sudah ya, jadi monggo silahkan nanti silahkan kalian cari tahu lagi mengenai jurusan DKV dan animasi ini lebih lanjut. Kemudian kalian juga bisa melihat beberapa contoh. Kita juga ada channel YouTube, juga Instagram SMK IT NHBS. Nah, silahkan di like, komen, subscribe. Silahkan nanti dilihat beberapa penjelasan DKV lebih lanjut. Mungkin itu aja sekilas mengenai jurusan, sedikit saja biar kalian nanti tambah penasaran, kalian cari tahu sendiri yang lebih luas, karena kalian di sini di rumah kan kalian berhadapan dengan internet yang sangat luas. Nah, itu bisa diakses di mana saja. Sudah, mungkin sekilas saja itu mengenai jurusan dari DKV dan animasi di SMK IT Nur Hasan. Ya, mungkin sekilas saja. Apabila banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi menjelang siang ya. Sebentar, ini sudah siap belum untuk sesi selanjutnya?
Sebelumnya perkenalkan. Oke, sebelum kita mulai, sebelum saya perkenalkan juga, saya mau ucapkan syukur atas nikmat dari Allah. Saya ucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua kalinya saya ucapkan syukur kepada para perantara agama. Saya ucapkan syukur alhamdulillahi jazahumullahu khairan. Yang ketiga saya ucapkan syukur kepada Bapak Ibu guru yang sudah bergabung, dan saya ucapkan syukur kepada adik-adik semuanya kelas 10 DKV dan animasi SMK ITN HBS. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Amin. Amal solih semuanya fokus ya. Ke sini dulu, fokus dulu. Agar nanti lebih kenal atau lebih dekat dan lebih tahu mengenai tentang SMK IT yang tadinya sudah dibicarakan dengan beberapa guru. Saya di sini insya Allah tidak akan panjang lebar. Nanti kita panjang lebarnya waktu pertemuan langsung saja ya, karena waktunya yang sangat terbatas. Langsung saja saya perkenalkan dulu, nama saya Nur Aini Dewi Safitri. Saya di sini di SMK IT bergabung sebagai guru BK. Sebagai guru BK ya. Jadi yang sudah tahu atau yang belum tahu tentang guru BK, nanti bisa kita ketemu langsung di sekolahan. Guru BK itu ngapain gitu ya? Apa cuman manggilin anak-anak yang menurut kalian yang kasus-kasus aja? Insya Allah enggak. Insya Allah enggak. Kalian yang sangat pintar atau sangat berprestasi bahkan itu justru juga masuk ke ruang BK juga. Jadi nggak semua orang yang negatif atau orang yang menurut kalian buruk gitu ya. Jangan salah menilai untuk soal guru BK. Jadi soal guru BK itu ngapain? Tapi saya di sini nggak mau ngomong yang soal, tidak akan menyampaikan banyak-banyak. Sekali lagi ya, nanti kita akan pertemuan langsung di sini. Saya di sini, ini ada kameranya yang mati nggak ya? Nggak ada ya? Saya hanya ingin menyampaikan kepada terutamanya bagi siswa ya, berarti ini genrenya atau jenis kelamin laki-laki. Oh, ini. Bagi siswa laki-laki, amal solih nanti kalau sudah bergabung di sini, yang rambutnya panjang atau yang rambutnya ini ngikutin modelnya siapa ya, vokalis yang keren siapa tuh, yang rambutnya agak panjang, atau sekarang bukan vokalis kali ya, yang suka lihatnya di TikTok gitu, yang rambutnya suka dipanjangin gitu biar cakep gitu. Nanti kalau sudah masuk SMK harus mau dirapihin, harus dipotong rapi. Karena nanti akan ada guru penertiban rambut. Jadi harus berpenampilan rapi, harus jangan panjang rambutnya, dan tetap cakep ya. Pastinya tetap cakep. Kalau yang namanya cakep itu nggak harus yang namanya panjang rambutnya atau yang stylish zaman sekarang ini, itu enggak. Tapi yang berpenampilan rapilah itu orang yang dinilai baik di lingkungan yang sebenarnya, seperti itu. Dan yang perlu saya sampaikan lagi, tadi mengenai MPLS sudah disampaikan oleh Bapak Mustaqim ya. Mengenai persiapan MPLS, insya Allah sudah disampaikan oleh Bapak Mustaqim. Mohon diperhatikan tadi sudah dicatat atau belum, yang belum dicatat
amal solih tetap melihat informasi yang ada di grup yang sudah di-share. Jangan sampai nanti waktu MPLS ada yang belum dipersiapkan atau yang belum dibawa. Jadi harus memperhatikan informasi yang sudah di-share dari SMK mengenai apa saja yang harus dibawa, apa saja yang harus dipersiapkan, seperti itu. Jadi anak-anakku, ini ya, meskipun kalian belum masuk ke sini, belum masuk ranah pondok sini, saya tetap menganggap kalian itu sudah jadi anak-anakku, apalagi kita semua saudara jamaah, ya. Saya mohon amal solihnya kalian tetap memperhatikan informasi yang ada di grup, ya, yang sudah di-share di sana. Pasti di sana itu sudah ada informasi-informasi yang dibuat oleh tim kita, tim kami, yang sudah di-share di sana. Amal solih tetap diperhatikan. Jadi nanti sudah waktunya masuk ke sini, semuanya sudah siap, sudah ready, dan sehat mental, sehat jasmani, ya, dijaga kesehatannya, karena yang memang kondisi seperti ini, saya mohon semuanya sehat-sehat, dijaga kesehatannya, agar nanti sudah hari hanya kita harus kumpul di sini, semuanya sudah siap, gitu. Jadi semuanya yang sudah niat pengen banget, aduh, udah pengen masuk ke pondok, ya, sudah persiapan, karena ada pandemi, ada ada keputusan dari Bapak Presiden kita, PPKM yang mendadak ini, darurat ini, yang mana kita harus tetap melaksanakannya, meskipun memang kita tidak bisa menerima, ya, istilahnya kaget gitu. Wah, kok ada PPKM gitu. Tapi ya kita harus terima semuanya. Ini semua harus kita hadapi bersama. Ambil hikmahnya, mungkin kita perlu persiapan lagi yang mungkin belum siap, mungkin ada adik-adik di sana, di manapun kalian berada, mungkin ada yang 1-2 yang belum siap untuk menghadapi atau belum siap masuk pondok. Nah, ini ada kesempatan kalian untuk persiapan mental kalian, persiapan kesehatan kalian, persiapan semuanya yang nanti akan menerima menerima adaptasi dan lingkungan baru di pondok maupun di sekolah, gitu. Jadi siap-siap aja. Bukan berarti wah harus nanti di sana gini. Tenang, semuanya itu akan berjalan dengan baik karena kita sudah niat karena Allah, gitu ya. Jadi kalian masuk ke sini sudah niat karena Allah, niat ingin menjadi anak yang lebih baik lagi, menjadi anak yang berprestasi, menjadi anak yang memiliki karakteristik baik, karakteristik mandiri, berakhlakul karimah, seperti itu ya. Nah, itu kalau kalian sudah niat seperti itu, pasti Allah akan mengijabahi. Oh ya. Nah, mudah-mudahan nanti kalian yang niat ke sini pengen jadi mubalik dan mubaligot, dengan adanya sekolah boarding school seperti ini bisa membantu kalian mendapatkan apa yang kalian harapkan. Ya, kalian harapannya ya sekolah, ya mondok, ya bisa jadi mubalik, mubaligot, dan juga lulus sekolah. Nah, kalian ini orang-orang yang sudah terpilih. Orang-orang yang sudah terpilih masuk ke sini ini orang yang sangat spesial. Dipilih Allah dan dipilih kita, guru SMK pastinya. Karena apa? Kalian yang menurut kita punya jiwa-jiwa yang kuat, punya jiwa-jiwa yang mental bagus, punya jiwa-jiwa yang sangat luar biasa karena bisa memilih sekolah sini dan ikut mondok. Nah, ini termasuk saya apresiasi sekali atas keberanian kalian untuk masuk ke sini. Jadi tetap semangat, tetap berenergi positif tentunya. Untuk kedepannya ini adalah
pembukaan kalian. Ini adalah pintu masuk kalian. Saya harap pertama ini menjadi pertama yang barokah, menjadi pertama yang bisa mewujudkan impian kalian dan impian orang tua kamu sekalian. Amin ya. Itu saja. Jika ada pertanyaan disimpan dulu, ditulis di kertas. Saya pengen tanya sama Ibu Aini, nanti waktu di MPLS secara tatap muka nanti saya pengen tanya langsung, boleh. Kalian tulis dulu di buku atau di kertas. Nanti akan disampaikan di sini ya, langsung ke sini. Yang penasaran mungkin tentang biografi atau tentang identitas kami, atau mungkin tadi yang soal biografi guru-guru yang sebelumnya, boleh kalian simpan dulu, boleh nanti kalian tanya-tanyakan dulu. Cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suaranya terdengar? Terdengar. Dengar, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya tidak ter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi atafa'ana al-ahsan inna rabbana ghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama bisa sedikit ketemu, sedikit bertatap muka untuk pertama kalinya di kegiatan pra-MPLS. Jangan lupa kita ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, nikmat serta kepada kita semua, sehingga tidak kekurangan apapun dari kita untuk menjadi hamba-Nya Allah yang nanti menjadi calon surga di hari akhir nanti. Memperjuangkan agama yang hak, agama Islam yang benar kepada kita semua, wajib kita doakan dengan irangan doa alhamdulillah jazakumullahu khairan. Semoga dengan manfaat serta kebarokahan. Untuk anak-anakku sekalian dan rekan-rekan Dewan Guru yang telah mengisi dari awal hingga tadi terakhir, semoga rekan-rekan dan juga anak-anakku sekalian dimanapun kalian berada, Allah berikan kesehatan, kekuatan, keselamatan dan lindungan di masa yang kita tidak tahu, kita tidak pernah prediksi, yang tiba-tiba sangat luar biasa, dan perjuangan kalian kita doakan, kita ucapkan terima kasih dengan iringan doa alhamdulillah jazakumullahu khairan, semoga bermanfaat dan keberkahan. Nah, anakku sekalian, di sini pada hari ini kalian dipertemukan oleh beberapa guru terkait pra-MLS. Kenapa harus ada pra-MLS? Karena pada hari ini, tanggal 12 Juli 2021, kalian harus melaksanakan tahun ajaran baru. Yang harusnya kalian sudah di sini. Dikarenakan ada PPKM, mungkin ada beberapa yang sudah di sini karena datang mungkin sebelum adanya PPKM. Di sini kalian
yang belum datang ke sini karena PPKM, tanggal 12 tetap ada kegiatan, yaitu berupa KPM. Kenapa harus dilaksanakan? Agar kalian tetap sambung, tetap terkoneksi, tetap ada apa namanya, kalau kalian senang sesuatu, pasti sehari sekali atau sehari 2 kali akan melaksanakan itu. Contoh yang mas-masnya ya, yang mas-masnya kalau suka sepak bola, suka banget, cinta banget sepak bola, yang mungkin tadi malam habis begadang nonton Euro sampai adu penalti, waduh, sampai subuh, yang sekarang ngantuk karena seneng, mau tidak mau tetap dilaksanakan, tetap dilakukan. Nah, oleh karena itu, kenapa kami dari sekolah tetap melaksanakan, agar kecintaan kalian terhadap sekolah, agar rasa keinginan kalian untuk datang ke sekolah, untuk bersekolah tidak hilang. Akhirnya kami tetap melaksanakan tanggal 12 Juli 2021 ini, dari tadi pagi, mungkin jam 9 pagi karena ada kendala sesuatu, kami bisa melaksanakan, dan kalian juga bisa bertemu dengan kami sebelum nanti tanggal 26. Jadi nanti harapan kami, anak-anakku sekalian, tanggal 21-22 setelah PPKM, ya, berdoa saja semoga tidak ada perpanjangan, karena kemarin senting-sentingnya akan ada perpanjangan. Kita semua berdoa semoga tidak ada perpanjangan kembali untuk PPKM, sehingga kalian tanggal 21 dan 22 Juli, 21 atau 22 Juli, 21 untuk putra, 22 untuk putri, atau monggo nanti yang mampunya kapan, segera datang ke sini. Segera datang ke sini. Setelah tanggal 20 PPKM berakhir, kalian nanti mohon untuk segera datang ke sini. Dan mohon tadi yang dikatakan oleh Bapak Mustaqim tadi di awal selaku kesiswaan, untuk karantina dulu di rumah, atau tidak usah kemana-mana dulu, tidak perlu dolan, tidak perlu apa namanya hangout. Mungkin anak-anak sekarang kan, mungkin kalian sekarang sudah merasa besar, saya sudah gede, lulus SMP, aku mau hangout aku mau jalan-jalan dulu nggak usah, ya nggak usah, nggak perlu dulu, nanti toh di jalan-jalan juga ditutup, warung-warung juga ditutup. Aku keluarnya saya keluarnya enggak malam, enggak pagi, Pak, malam hari. Setelah penutupan selesai, apalagi malam hari. Malam hari, pagi aja enggak boleh, malam hari. Kecuali kegiatan sambung, kegiatan pengajian, kegiatan ibadah ke masjid. Silakan, tetapi tidak lupa protokol kesehatan. Itu tadi yang menyambung dari yang rekan-rekan yang tadi menyampaikan kepada kalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Iskandar Zulkarnain. Mungkin dari pamflet atau edaran bergambar yang sudah kalian terima di media WhatsApp, itu kalian sudah mendengarkan atau membaca saya selaku siapa. Kalau saya selaku kepala sekolah di SMKI Tinderasan. Nanti kita ketemu secara jelas, secara detail di tanggal 26, di mana acara MPLS secara tatap muka akan dilaksanakan. Oke. Mohon untuk anak-anakku sekalian, semuanya nanti harapannya bisa datang, bisa hadir pada hari itu. Semuanya, tanpa kecuali. Ya. Utamanya yang di luar Jawa. Silahkan yang di luar Jawa. Yang di luar Jawa, yang sudah ada di Jawa, segera datang ke sini. Ya. Mungkin ada yang langsung, saya nunggu orang tua saya, tidak usah. Mungkin ada perwakilan orang tua yang sudah ada, bisa mendampingi kalian untuk datang ke sini, silakan segera datang ke sini di setelah PPKM. Atau yang sudah ada dekat di Boyolali sini, kalau mungkin masih di sekitar Boyolali, masih dalam kompleks Boyolali, masih aman. Jadi Pak, saya dari luar Jawa, tetapi saya sudah ada di Boyolali nih, saya boleh enggak untuk segera datang ke sini? Silakan. Nanti PPKM selesai, atau mungkin dari sekitar Boyolali,
dekat bisa berkunjung dulu. Nanti ada di bagian penerimaan tamu. Di situ nanti berbincang dulu dengan bagian penerima tamu, karena jenengan sudah ada di Boyolali, mungkin akan ada kebijakan khusus, tapi yang khusus ada di sekitar Boyolali. Karena yang di luar Boyolali akan ada yaitu karantina yang akan disediakan oleh tim Satgas Covid, entah nanti ada yang di pondok atau yang di luar pondok. Seperti itu. Itu untuk rekan-rekan anak-anakku sekalian. Dan anak-anakku sekalian, mungkin tadi juga disampaikan dari Pak Mustaqim selaku keiswaan, juga menyampaikan syarat-syarat yang harus kalian penuhi, yaitu kegiatan-kegiatan nanti selama di sekolah seperti apa, untuk barang-barang yang tidak perlu kalian bawa, tidak perlu kalian bawa. Oke, yang tidak perlu dibawa, tidak usah dibawa. Contoh, aku bawa, tidak boleh bawa HP, saya bawa jam yang bisa HP, jangan, ya jangan. Karena konsekuensinya akan berat. Konsekuensinya nanti akan disita dan itu tidak akan dikembalikan sampai kalian lulus. Lah kok kejam banget ya? Karena di sini fokus kalian belajar dan mondok. Kalau nantinya kalian tidak bisa fokus, alias nanti terpengaruh hal-hal yang sebenarnya tidak perlu kalian laksanakan, ya mohon hal-hal yang tidak perlu dibawa, yang sudah dilarang untuk dibawa, mohon tidak mencoba membawa. Oke. Kedua, nanti barang-barang yang tidak perlu lainnya. Contoh, mainan dari rumah. Tidak perlu bawa mainan dari rumah. Karena waktu kalian di sini nanti akan habis. Oke. Akan habis di sini. Kenapa habis? Di sini nanti kalian akan bangun pagi, jam 3 pagi, atau jam 3.30 pagi, sudah bangun. Dibangunkan untuk sholat malam. Kegiatan ibadah. Terus mungkin ada yang murojaah, ada pengajian. Bangun. Di situ kalian tidak perlu tidur lagi. Sampai sholat subuh. Sholat subuh nanti ada pengajian, ada kegiatan lain-lain yang hubungan dengan pondok, ada amal sholat kebersihan, terus sarapan, terus mandi. Jam 7 pagi kalian harus sudah siap di sekolah. Ya, jam 7 pagi harus siap di kelas. Dan nanti dibiasakan dari sekarang anak-anakku sekalian yang mungkin kemarin karena selama pandemi ya, sekolahnya online, sekolahnya lewat HP yang akhirnya membuat kalian terbiasa bangun agak siang. Mungkin dari kalian masih habis subuh tidur lagi, jam 10 baru bangun, terus mengerjakan pembelajaran online dari sekolah masing-masing. Di sini kalian sudah tidak bisa lagi. Wah, saya pengen online aja, Pak. Ya, tidak bisa. Kalau nanti kalian harus terpaksa online, harus ada bahwa kalian harus melaksanakan online. Contoh, buktinya yang paling utama adalah saya positif COVID-19 dan harus asrama atau harus karantina di suatu tempat. Kalau di Jakarta mungkin di Wisma Atlet. Nah, kalau ada surat itu, kalian bisa kirim ke kami bisa memberikan pembelajaran online. Tapi kalau tidak ada, mohon segera datang ke sini untuk kita bareng-bareng belajar di sini. Jam 7 pagi tadi sudah ada jadwalnya sampai jam 14 atau jam 2 siang atau paling awal jam 13.30 selain hari Jumat dan Sabtu 13.30. Kalian pembelajaran. Jam pembelajaran sekolah ya. Selesai itu jam 2 siang, jam 14.00, jam 14.00 kalian sudah dimulai pembelajaran pondok. Sampai jam 15.00 kalau tidak salah. Sampai jam 15.00. Setelah itu kalian persiapan, bersih-bersih, amal soleh kebersihan, entah itu kebersihan kamar, kebersihan tempat yang pembina kalian masing-masing. Jam 15.30 sholat asar.
persiapan soalnya sampai jam 16.00. Jam 16.00 kalian kegiatan bebas. Biasanya untuk kebersihan, entah cuci baju, entah jemur baju, entah ambil baju dari jemuran untuk dilipat, karena di sini tidak boleh membawa setrika. Kenapa tidak boleh membawa setrika? Karena takutnya nanti ada hal-hal yang tidak bisa kita prediksi. Ini namanya setrika ya, kalian mungkin masih panas, langsung cabut, langsung masuk lemari, ternyata kebakar. Nah, masih panas, masuk lemari, masuk karena setrikanya masih panas, masuk di lemari pakaian, tumbuk di baju, nah, bajunya tiba-tiba kebakar. Nah, tiba-tiba satu ruangan itu kamar nanti kebakar semua karena terburu-buru. Atau masih panas, kalian taruh di suatu tempat, kena temannya yang kena luka bakar. Nah, yang di sini silakan silakan nanti mencucinya seperti apa agar tidak perlu mensetrika. Emang di pondok, kalau di pondok emang nggak boleh bawa setrika, nggih. Saya juga mondok dulu nggak bawa setrika, cuma ada caranya. Silakan mungkin dari sekarang kalian belajar dulu cara mencuci baju yang nantinya tidak perlu setrika. Terus untuk baju nantinya, karena pondok dan jemuran itu nanti bareng-bareng, tidak mungkin kalian nanti jemurnya disekat-sekat sendiri. Saya ini atas nama Mas siapa ini? Ada nama Mas Firhan. Mas Firhan jemurnya sendiri, enggak. Semua sama. Nah, untuk menjaga agar tidak tertukar dengan teman yang lainnya, baju kalian diberi nama, ya, diberi nama. Entah itu bagian dalam atau bagian luar, tidak masalah. Biasanya di bagian bawah baju kan bisa dilihat, oh ini dikasih nama, spidol permanen atau stiker permanen atau seperti apa, yang tidak luntur nantinya. Silakan nanti diberi nama, diberi identitas untuk bagian kalian. Oke, seperti itu. Untuk bagian utamanya seragam formal, seragam OSIS, seragam batik, nanti ada kalian dapat seragam batik, seragam pramuka, dan seragam olahraga. Nah, batik nanti ada dua, biru dan hijau. Pramuka juga ada. Oke, itu sementara yang terkait kegiatan sekolah. Untuk pembelajaran selama PPKM ini tanggal 12 sampai tanggal 24, ya, tanggal 12 sampai 24. Nanti kan tanggal 21 saya di sana, Pak. Yes, tanggal 21 22 kalian sudah di sini. Tetap pembelajarannya KBM-nya seperti yang di-share tadi oleh Mbak Sipa sampai tanggal 24. Sampai tanggal 24. Nanti tanggal 24, tanggal 26 nanti kita MPLS sampai tanggal 28 kita nanti melaksanakan MPLS. Nah, setelah itu kalian akan melaksanakan KBM sesuai keadaan normal, karena di sini normal. Nah, di sini kalian nanti datang, di karantina dulu beberapa hari sambil belajar, nanti lanjutnya akan kegiatan normal seperti yang sudah di-share tadi di awal oleh Bu Asifa. Mohon anak-anakku sekalian, walaupun keadaan MPLS ini belum kita laksanakan secara resmi, tapi pra MPLS ini pengantar kalian untuk melaksanakan pembelajaran selama 2 minggu ke depan. Dan nanti akan masuk grupnya kelas. Oleh kelasnya sudah diperkenalkan tadi, silakan nanti perkenalan lagi. Di grup kelasnya ada 10 DKV 1 itu putra, 10 DKV 2 itu putri, dan 10 animasi itu putra saja. Mohon maaf untuk yang kemarin mendaftar di animasi yang putri karena peminatnya sedikit. Kalau kami paksakan itu hanya 2 atau 3 orang, nah, itu belum layak menurut aturan dinas, belum bisa dilaksanakan sebagai satu kelas. Dan kalau digabung dengan putra, kami belum berani karena kami di pondok, takutnya ada hal-hal yang nanti menyenangkan setan. Untuk hal-hal yang menyenangkan setan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kami tidak inginkan, mungkin setan inginkan tapi kita tidak inginkan. Nah, oleh sebab itu untuk animasi ya dengan terpaksa kami hanya menyelenggarakan yang putra. Untuk yang putri, mohon maaf, kami gabungkan menjadi yang kelas
DKV 2 atau DKV Putri. Seperti itu. Nanti silakan wali kelasnya sudah disebutkan tadi, nanti silakan masuk grup, silakan ada yang belum masuk grup kelas, sampaikan di grup MPLS, mohon untuk aktif ya anak-anakku sekalian. Oh saya belum, jangan sampai nanti alhamdulillah saya nggak terdata, wah alhamdulillah saya nggak masuk di kelas, jangan ya. Bagi yang belum, silakan proaktif untuk masuk ke grup kelasnya. Ya tanya saja, kok saya belum masuk grup kelas ya, atas nama siapa gitu kan, nanti silakan masuk ke grup kelas tersebut, nanti akan dimasukkan ke grup oleh wali kelasnya. Terus selanjutnya tadi masalah ini ya, Bu Herni tadi selaku kaproli atau K3 dari DKV, beliau menjelaskan terkait animasi dan DKV. Untuk hal-hal lainnya terkait DKV dan animasi, kalian akan dapatkan nanti saat MPLS. Detailnya seperti apa? Mungkin tadi sudah sampaikan Bu Herni, bisa searching dulu. Apa sih DKV atau animasi, bidang kerja seperti apa? Benar enggak toh? Benar enggak toh tadi yang saya akan sampaikan oleh Bu Herni? Contoh sederhana, ini yang ada depan kalian, di layar kalian, background saya itu kan background virtual ya. Ini yang bisa mendesain ya anak DKV dan animasi ini. Nah, anak DKV animasi, oh kan semuanya bisa desain Pak. Yes, semua bisa desain. Tetapi kalau anak DKV dan animasi itu tahu makna dibalik dari desain masing-masing ini. Contoh ada kotak warnanya kok ini maksudnya apa toh? Kenapa ada bintik-bintik itu maksudnya apa toh? Nah, ada makna di dalamnya. Apa toh artinya anak DKV bisa itu. Nanti silakan nanti belajar di sini. Nanti ditanyakan lagi saat MPLS atau nanti saat di kelas kalian akan bertanya. Terus terkait alat-alat praktek yang tadi disampaikan, ya mohon maaf, alat-alat praktek itu bisa kami serahkan bagi anak-anak yang administrasinya sudah lunas. Jadi nanti tanyakan ke orang tua kalian, karena sudah besar ya, tanyakan orang tua kalian. Jadi di brosur itu ada biaya praktek 2 semester, biaya praktek selama 1 tahun. Itu totalnya 900.000. 900.000. Nah, nanti kalau itu sudah terbayarkan 900.000 itu kalian akan mendapatkan alat-alat praktek itu, ya, selama 1 tahun. Kalau tidak punya alat praktek itu kalian juga, oh saya bawa dari rumah. Nah, biar kenapa kami sediakan dari sini agar semua sama. Tidak ada nanti yang merasa oh barangnya yang premium, barangnya yang standar, tidak. Semua kami samakan. Standarnya yang paling baik menurut dari guru-guru kejuruan. Insya Allah dari guru kejuruan sudah menyediakan yang terbaik untuk kalian. Nanti silakan mohon untuk anakku sekalian jangan nanti kaget, kok saya belum dapat, saya kok belum mendapatkan ini, saya belum dapat ini. Nanti untuk anak-anakku sekalian bisa mendapatkan itu jika sudah melunasi biaya praktek, biaya prakteknya. Seperti itu. Nanti mohon untuk kepada orang tua yang mendampingi, mohon untuk anak-anaknya diberi edukasi, diberi arahan untuk bisa melunasi terkait biaya praktek tersebut. Terus terkait laptop anak-anakku sekalian, itu tadi juga disampaikan Bu Herni, kenapa harus ada laptop minimal itu, lebih dari itu lebih bagus. Khususnya animasi ya, khususnya animasi mungkin speknya akan lebih dari itu. Lebih dari itu. Sebenarnya speknya tinggi, standarnya dari dinas itu tinggi, tapi kalau memenuhi itu harganya mahal sekali. Harganya bisa sampai apa namanya? Di atas 10 juta. Oleh karena itu disesuaikan saja budgetnya masing-masing, yang mampu silahkan memenuhi standar minimal, yang belum mampu tidak usah dipaksakan. Okay. Kenapa harus? Karena nanti saat kalian praktek kerja, pengalaman dari kakak tingkat, kalian biasanya karena di perusahaan-perusahaan itu tidak menyediakan laptop atau piranti komputer untuk anak-anak praktek, biasanya diminta untuk membawa sendiri. Nah, persiapan dulu dari sekarang, mungkin ada yang nabung uang sakunya, ada kakak tingkat kalian yang mereka nabung uang sakunya untuk beli laptop. Jadi uang saku yang dikirim dari orang tua dikumpulkan sedikit demi sedikit, katanya untuk apa? Untuk beli laptop, Pak.
sedikit demi sedikit Pak, nanti biar membantu orang tua saya biar tidak terlalu keberatan untuk membeli laptop. Seperti itu. Nah, nanti di kelas 11 akan digunakan. Seperti itu. Terus tadi ada Bu Nur Aini selaku BK kalian, konseling kalian yang nanti akan bertemu dengan kalian di kelas 10 ini. Beliau akan mendampingi kalian selaku bimbingan dan konseling. Jadi bimbingan untuk anak-anak yang mungkin ada suatu masalah, konseling, ada masalah pribadi, mungkin kalian yang hadapi di sekolah ini, silakan ceritakan, ya. Jangan takut untuk bercerita. Jangan takut untuk bercerita, nanti akan kita tabayukan, akan kita selesaikan secara baik-baik, kita akan panggil orang tua kalian jika itu dibutuhkan. Seperti itu anak-anakku sekalian, untuk besok tanggal 26 akan dijelaskan kegiatan-kegiatan termasuk kegiatan pondok. Untuk Al-Quran dan hadis silakan nanti kalian lengkapi nggih. Yang sudah ada isinya mohon nanti tetap nanti akan diarahkan untuk beli yang baru. Karena nanti mungkin makna dan mangkulannya mungkin berbeda. Silakan nanti untuk memenuhi yang ada di sini nanti. Mungkin akan disetujui atau apa. Nanti akan diberitahu saat kalian datang ke sini. Yang pasti dibawa dulu saja, entah baru, syukur-syukur yang baru yang dibawa. Oke, syukur-syukur yang baru yang dibawa. Karena nanti takutnya nanti kalian harus mengulang lagi. Seperti itu. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga Allah beri manfaat dan barokah. Dan terakhir, saya ucapkan selamat datang kepada anak-anakku sekalian di SMK IT Nur Hasan. Mulai tanggal 12 Juli 2021 ini kalian resmi menjadi siswa SMK IT Nur Hasan Boarding School Boyolali. Oke, selamat datang dan selamat bergabung. Maksimalkan potensi kalian, jangan takut untuk berkembang, jangan lelah untuk terus belajar. Walaupun apapun kondisinya nanti kalian di sini, jangan sampai menyerah, jangan sampai nanti merasa berat, karena waktu 3 tahun bukan waktu yang lama. Waktu 3 tahun, waktu yang singkat. Manfaatkan waktu kalian, jangan sampai penyesalan datang di belakang. Oke, setelah kalian belajar di sini, kalian malas-malasan, tidak pernah melakukan apapun, tidak pernah berusaha menjadi yang terbaik, di akhir pembelajaran, karena SMK itu hanya singkat sekali, waktu kalian nanti pembelajarannya sedikit, mondok juga waktunya paling singkat sendiri, jadi kalian mondok juga harus serius, sekolah harus serius, harapannya 100% dari kalian lulus SMK IT Nur Hasan ini juga lulus menjadi mubalek mubalighot. Nah, karena kelas 10 itu nanti akan dikejar target kelas 11, kalian nanti semester 2 atau akhir kelas 11 itu harus PKL, sehingga waktu kalian harus habis. Nah, kelas 12 itu kalian Januari, setengah tahun lah kalian, 1 semester saja kalian efektif. Karena semester berikutnya kalian harus menyiapkan persiapan ujian praktek dan sebagainya. Sehingga efektif kalian itu belajar di sini hanya 2 tahun. Efektif belajar, karena sisanya 1 semester itu kalian PKL, 1 semester itu kalian harus sudah ujian akhir. Sehingga kalau kakak tingkat yang ada ini, dari Januari kemarin, 2021 Januari, itu sudah persiapan lulusan. Sehingga bulan April itu sudah selesai. Bulan April sudah selesai. Jadi April, Mei, Juni, bagi yang mereka belum saringan, belum berangkat tes untuk menjadi mubalenggot, mereka akan kesempatan di bulan itu. Dan Mei, Juni itu harus selesai, dan ada juga yang sudah diterima di universitas. Kalau ini yang kakak tingkat kalian yang sudah lulus, ada yang keterima di UIN Sunan Kalijogo, UIN Wali Songo, ada yang diisi, nah, terima di negeri, ada 7 anak terima di negeri. Jadi nanti kalian bisa berusaha untuk bersaing kepada sekolah-sekolah yang lain. Seperti itu yang bisa saya sampaikan kepada kalian. Sampai ketemu nanti di tanggal 21-22, bahwa perlengkapan yang kalian butuhkan, yang tadi sudah dikatakan, jaga kesehatan, jangan kemana-mana, tetap di rumah aja, terus banyak minum vitamin, banyak berdoa, lindungi keluarga kalian, lindungi diri kalian. Seperti itu, alhamdulillah, jazakumullah khairan.
Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Kiranya cukup apa yang saya sampaikan, tidak saya lebih dan kurangkan. Ada pertanyaan silakan disimpan, nanti akan kita ketemu di pertemuan di tanggal 26. Untuk Bapak Ibu yang mendampingi, jangan lupa besok Sabtu kita akan ketemu lagi untuk sosialisasi secara detail kegiatan-kegiatan ataupun kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua dan juga mungkin akan kita obrolkan terkait komunitas sekolah. Seperti itu, cukup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Mohon maaf selama kegiatan jika ada kurang lebihnya dari rekan-rekan dan tim menyampaikan, saya selaku kepala sekolah memohonkan maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul qadar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam.